materi tentang dampak masif korupsi. A. Dampak ekonomi. Mauro menerangkan hubungan antara korupsi dan ekonomi. Menurutnya, korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Berbagai macam permasalahan ekonomi akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela, dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi. Yang pertama yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Yang kedua, penurunan produktivitas dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi bahwa produktivitas akan semakin menurun. Penurunan produktivitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain seperti tingginya angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran. Ujung dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat. Yang ketiga yaitu rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Rusaknya jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi. Yang keempat yaitu menurunnya pendapatan negeri dari sektor pajak. Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Yang kelima, meningkatnya hutang negara. Bila melihat kondisi secara umum, hutang adalah hal yang biasa, asal digunakan untuk kegiatan yang produktif. Hutang dapat dikembalikan. Apabila hutang digunakan untuk menutup defisit yang terjadi, hal ini akan semakin memperburuk keadaan. Kita tidak bisa membayangkan ke depan apa yang terjadi apabila hutang negara yang kian membengkak ini juga digunakan untuk suatu yang sama sekali tidak produktif dan dikorupsi secara besar-besaran. Yang B yaitu dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Bagi masyarakat miskin, korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Yang pertama yaitu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Yang kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Hal ini terjadi karena berbagai sebab seperti lemahnya koordinasi dan pendanaan dan lembaga. Karena korupsi dan permasalahan kemiskinan itu sendiri yang akhirnya akan membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan. Sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis, dan pendanaan. Yang ketiga yaitu terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Korupsi yang telah menggurita dan terjadi di setiap aspek kehidupan mengakibatkan high cost ekonomi di mana-mana semua harga-harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Kondisi ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa mendapatkan berbagai macam akses dalam
pertalian erat antara korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan. Rasionya, ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum atau law enforcement juga meningkat. Jadi bisa dikatakan mengurangi korupsi dapat juga secara tidak langsung mengurangi kejahatan lain dalam masyarakat. Yang kelima yaitu solidaritas sosial. Semakin langka dan demoralisasi korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kepastian masa depan yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong royongan yang selama ini dilakukan hanya menjadi retorika saja. Yang C yaitu runtuhnya otoritas pemerintah. Yang pertama yaitu matinya etika sosial politik. Korupsi bukan suatu bentuk tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar yaitu etika sosial, bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi dan yang paradoksal adalah siapapun yang meneriakan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas menteri, aparat penguasa, bahkan oleh masyarakat sendiri. Yang kedua yaitu tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Secara umum, peraturan dan perundang-undangan berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan atau balance instrumen yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Dengan adanya peraturan dan perundang-undangan, diharapkan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dipecahkan dengan baik, jelas dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan memuaskan semua pihak. Yang ketiga yaitu birokrasi tidak efisien. Birokrasi seharusnya kepada rakyat dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Apabila birokrasi masih mengedepankan kepentingan sendiri atau kelompok, maka tidak pernah ada jaminan bahwa birokrasi akan menjadi efisien. D. Dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama yaitu munculnya kepemimpinan korup. Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu yang pada akhirnya pun memunculkan pemimpin yang korup, juga karena proses yang dilakukan juga transaksional. Masyarakat juga seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpi-mimpi dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut. Yang kedua yaitu hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat, yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Yang ketiga yaitu menguatnya plutokrasi. Korupsi yang sudah menyandera pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapitalis, karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan transaksi dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri.
Yang keempat yaitu hancurnya kedaulatan rakyat. Bila kita melihat sisi lain politik, seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik. Karena anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat. Partai adalah dari rakyat dan mewakili rakyat, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang didapat dari negeri dinikmati oleh partai rakyat. Yang E, yaitu dampak terhadap penegakan hukum. Yang pertama yaitu fungsi pemerintahan mandul. Suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengakibatkan pimpinan pemerintahan yang layak. Pimpinan atau pejabat yang korup sering mengabaikan kewajibannya, oleh karena perhatiannya tergerus untuk kegiatan korupsi semata-mata. Hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut kehilangan sensitivitasnya dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat. Yang kedua yaitu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Akhir-akhir ini masyarakat kita banyak menerima informasi melalui berbagai media tentang bobroknya penegakan hukum di Indonesia, mulai kasus Gayus Tambunan sampai perang kepentingan di Kepolisian Republik Indonesia dalam menindak praktek mafia hukum. Berita yang paling akhir adalah kasus korupsi besar-besaran pembangunan Wisma Atlet di Palembang dan kasus hambalan yang melibatkan pejabat pemerintahan dan para petinggi partai politik yang berkuasa yang pada akhirnya terkait dengan kinerja pemerintahan yang sedang berjalan. Yang F yaitu dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kerawanan Hamkamnas karena lemahnya alutsista dan SDM. Saat ini kita sering sekali mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah negara Indonesia, baik dari darat, laut, maupun udara. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pertahanan dan keamanan Indonesia masih sangat lemah. Tentunya ini sangat berhubungan dengan alat dan sumber daya manusia yang ada. Yang kedua yaitu lemahnya garis batas negara. Kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah tapal batas dengan negara lain seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia mengakibatkan masyarakat lebih cenderung dekat dengan negara tetangga. Malaysia akan negara tersebut lebih banyak memberikan bantuan dan kemudahan hidup bagi mereka. Bahkan masyarakat tersebut rela untuk berpindah ke kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia apabila kondisi kemiskinan ini tidak segera ditanggapi oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga yaitu menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Kondisi kemiskinan pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya yang semakin membuat masyarakat frustasi menghadapi kerasnya kehidupan. Kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang seringkali berakibat negatif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Yang D yaitu dampak kerusakan lingkungan. Yang pertama yaitu menurunnya kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan ada dieksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan. Namun, di lain sisi eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali atau reboisasi yang baik dan terencana.
sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan. Yang kedua yaitu menurunnya kualitas hidup. Lingkungan hidup yang telah rusak bukan saja akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia